Udah waktunya untuk berhenti jadi YouTuber. Ngedit videonya makan waktu, belum lagi kalau harus syuting dulu. Pasti upload, videonya sepi banget. Subscribernya juga segitu-gitu aja. Mana masih harus mikirin konten selanjutnya lagi. Aduh, udah rilis lebih dari 50 video, tapi masih aja belum bisa gajian. Sampai bingung mau bikin konten apa lagi. Kalau teman-teman akrab dengan masalah-masalah barusan, maka video ini bakal jadi video terpenting yang kalian tonton. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Akar utama yang sering jadi penyebab kebuntuan saat nge-YouTube, kita memfokuskan diri untuk melakukan hal-hal yang salah, alias salfok. Jadinya banyak waktu yang terbuang percuma, sedangkan channel kita terus-terusan jalan di tempat. Tapi kalau teman-teman bisa menghindari dan menjauh dari kesalahan-kesalahan fatal ini, channel teman-teman akan mulai berkembang. Yang jadi masalah, seringkali tujuan kita itu terasa jauh banget, sulit untuk digapai. Ini karena kita berusaha untuk mencapai tujuan yang jauh dengan sekali jalan. Ibaratnya mau pergi ke Amerika, tapi dari rumah langsung jalan kaki menuju Amerika. Ini udah pasti nggak akan nyampe-nyampe. Untuk mencapai tujuan kita di YouTube itu bisa diibaratkan sebagai suatu perjalanan jauh. Dalam menjalankan suatu proyek, walaupun hanya sampingan seperti channel YouTube ini, saya selalu membuat milestone. Tentukan tujuan-tujuan kecil dulu karena lebih mudah untuk dicapai. Misalnya tujuan pertama adalah mencapai 100 subscriber. Untuk kedua bisa 250 subscriber, terus 500 subscriber, dan selanjutnya 1000 subscriber plus 4000 jam tayang. Semakin ke kanan, kita bisa set tujuan-tujuan yang lebih berat. Misalnya dapat rata-rata 200.000 view per bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Tujuan-tujuan di milestone kalian gak harus ngikutin ini, tapi disesuaikan aja dengan kemampuan dan kondisi channel teman-teman. Contohnya kalau masih kesulitan dapat jam tayang, coba targetkan untuk bisa dapat 1000 jam tayang per bulan, terus meningkat ke 2000 jam tayang dalam sebulan. Jadi teman-teman bisa lebih punya gambaran apa yang harus dilakukan, sehingga bisa lebih mudah bikin rencana. Perkirakan juga waktu atau deadline dari masing-masing tujuan, yaitu kapan tujuan-tujuan kecil tersebut harus tercapai. Tapi perkiraannya harus masuk akal. Cuma yang nantinya bisa jadi masalah adalah eksekusinya. Udah pakai milestone pun bisa jadi percuma kalau kita nggak disiplin dan nggak mau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ini karena dalam hidup itu memang sering banyak godaan. Nah, apa aja 5 kesalahan fatal yang bisa bikin kita jadi nyasar dan salah jalan? Kesalahan pertama adalah terlalu fokus bikin video yang tidak dipedulikan oleh orang lain. Bikin video yang menurut diri kita sendiri bagus, belum tentu bagus di mata orang lain. Misalnya kalau kita bikin travel vlog dengan judul, "Saya liburan ke Italia selama seminggu." Nah, ini adalah jenis video egois. Kalau belum jadi orang terkenal, nggak akan terlalu banyak orang peduli. Kemungkinan besar, video tersebut nggak bakalan dapat view, kecuali dalam video tersebut ada sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang mampu menyentuh emosi audiens. Nah, coba teman-teman tanyakan dulu kepada diri sendiri apa tujuan teman-teman bikin video dan untuk siapa saja video tersebut bisa berguna. Apakah untuk anak kuliahan yang ingin merencanakan masa depan finansialnya, atau wanita muda yang baru saja berumah tangga, mungkin mereka ingin belajar masak atau butuh tips hemat dalam berbelanja, atau untuk penggemar games yang ingin terhibur karena kepribadian kita yang seru dan lucu saat bermain games. Kalau masih nggak tahu jawabannya atau cuma bisa menjawab untuk semua orang, kemungkinan besar video yang akan dibuat adalah video yang nggak jelas. My name is Gita. Saya sangat menyarankan untuk mulai dengan topik spesifik dulu, di mana persaingannya nggak terlalu ketat. Audiensnya mungkin nggak terlalu besar, tapi teman-teman bisa lebih punya kesempatan untuk dapat view. Kalau langsung masuk ke topik dengan audiens besar, tapi tidak memiliki keunikan yang bisa ditonjolkan, apalagi subscriber masih sedikit banget, dan citra kalian sebagai YouTuber belum terbentuk, maka akan sulit untuk bernapas karena terus-terusan ditonjok sama channel-channel besar. Belum lagi persaingan dari channel-channel ukuran sedang dan kecil pun biasanya kalau di topik yang super rame itu sangat tinggi. Namun terlepas dari ukuran audiens yang kita target, ada satu hal lagi yang penting untuk kita tanyakan setiap bikin konten, yaitu apa yang harus dirasakan oleh audiens setelah nonton video yang kita buat. Apakah terinspirasi, terhibur, pikiran tercerahkan, tercengang, tertawa terbahak-bahak, atau jenis-jenis emosi lainnya. Konten yang mampu menyampaikan emosi kepada sebagian besar penonton, kemungkinan besar akan bisa mendapatkan view. Jadi pelajari dan kuasai bagaimana kita bisa menyampaikan emosi melalui video. Kesalahan pertama ini kalau masih saja tidak disadari, maka channel kita akan terus-terusan sulit untuk berkembang. Dan biasanya memang menjadi pemicu kenapa banyak YouTuber pemula yang nyerah. Apalagi kalau dikomunikasikan dengan kesalahan berikutnya, maka sebagai YouTuber, teman-teman akan cepat tumbang. Kesalahan yang kedua, fokus hanya untuk mendapatkan AdSense dengan cepat.
Semua YouTuber pasti bikin AdSense, saya sendiri juga sama. Tapi jangan sampai buta sama AdSense. Nge-YouTube itu nggak kayak kerja di perusahaan, di mana kita harus mengikuti semua instruksi atasan dan di akhir bulan kita bisa terima gaji. Kalau di YouTube, kita yang jadi bosnya. Jadi orang yang paling bertanggung jawab agar channel kita bisa maju, mundur, atau jalan tempat itu adalah diri kita sendiri. Nah, kalau kita belum punya tim, berarti kita jadi bos dan karyawan sekaligus. Sebagai bos, kita harus punya rencana dan strategi supaya channel yang kita miliki bisa berkembang dan ukuran audiensnya bisa bertambah besar. Sebagai karyawan, kita harus menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan seperti riset audiens dan ide konten, script development, syuting, edit video, copywriting untuk judul, bikin desain thumbnail, dan lain-lain, dan semuanya harus kita lakukan sendirian. Ya tentu saja semua itu berat, jadi teman-teman harus kasih waktu juga untuk diri sendiri supaya bisa adaptasi dan menguasai ilmu-ilmunya dulu. Penting untuk diketahui, kalau diterima di YPP itu, channel kita mulai dari Rp0. Artinya, kita harus rajin bikin konten yang mampu mendapatkan view. Karena besar kecilnya AdSense itu ditentukan oleh RPM dan jumlah view. Jadi kalau mau rutin gajian, fokus mengenali siapa audiens sambil terus asah skill dalam bikin konten yang menarik untuk audiens. Jadi yang namanya perencanaan konten, storytelling, syuting, dan video editing adalah ilmu-ilmu yang harus terus diperdalam kalau memang mau jadi konten kreator yang sukses. Kalau udah bisa bikin konten yang menarik, view dan jam tayang pun bakal mulai berkembang. Skill pun akan terus meningkat dan yang namanya AdSense bakal ngikutin. Pas awal-awal nge-YouTube, kesalahan lain yang saya lakukan, yaitu kesalahan ketiga, adalah terlalu fokus cari cara untuk mengakali algoritma YouTube. Padahal, algoritma YouTube itu mengikuti keinginan audiens walaupun gak 100% akurat. Jadi dengan fokus bikin konten menarik bagi target audiens, respon dan interaksi yang saya dapatkan bisa cenderung positif. Nah, kalau begini, algoritma pun akan merekomendasikan dengan sendirinya. Jadi nggak perlu diakal-akalin dan nggak perlu juga buang waktu untuk cari trik-trik jalan pintas terbaru. Yang lebih saya sarankan untuk dipelajari adalah cara melakukan riset audiens dan topik menarik, serta dasar dari copywriting. Copywriting itu adalah teknik penulisan dalam periklanan, supaya konsumen lebih tertarik untuk membeli produk yang diiklankan. Nah, skill copywriting ini sangat membantu saya dalam mendapatkan rasio klik tayang yang lumayan tinggi. Sebelumnya di video ini saya pernah bahas sedikit ilmunya, walaupun gak secara spesifik ngebahas copywriting, tapi esensinya ada di video ini. Dan satu lagi yang paling penting adalah durasi tonton rata-rata. Kalau viewer yang ngeklik video kita cuma nonton sebentar-sebentar, berarti videonya nggak rame. Nah, cara bikin struktur video untuk memaksimalkan retensi dan durasi tonton pernah saya bahas di video ini. Kesalahan keempat yang bikin channel YouTube sulit berkembang adalah tidak memiliki strategi. Sebetulnya wajar kalau banyak YouTuber pemula yang nggak punya strategi. Karena rata-rata orang pas awal nge-YouTube itu memang nggak tahu apa-apa. Strategi ini meliputi banyak area dan harus dikembangkan secara kontinu. Beberapa strategi nge-YouTube yang penting untuk diketahui itu meliputi konten, marketing, dan pemasukan. Untuk YouTuber pemula, awalnya fokus ke strategi konten dulu aja, sambil sedikit-sedikit diikuti dengan strategi marketing. Nanti strategi pemasukannya bisa nyusul. Untuk bikin strategi konten, harus kita awali dulu dengan mengetahui siapa target audiens, seperti yang sebelumnya saya udah jelaskan. Selanjutnya kita tentukan beberapa subtopik atau kategori konten. Kalau misalkan topik utama kita adalah berkebun, subtopiknya bisa berkebun di halaman rumah, menanam buah di rumah, menanam sayur di rumah, serta peralatan berkebun. Nah, dari tiap subtopik, kembangkan lagi menjadi banyak konten. Dari subtopik menanam buah di rumah aja, udah banyak konten yang bisa dibuat, karena ada banyak jenis buah yang bisa ditanam di rumah. Kalau untuk strategi marketing, intinya adalah strategi untuk memaksimalkan pertumbuhan view, subscriber, dan juga channel. Nah, di channel ini udah ada playlist cara menambah viewer YouTube, dan linknya akan saya pasang di deskripsi. Kesalahan yang kelima, tidak mau belajar membaca analitik. Kalau dari pengamatan saya, banyak YouTuber pemula yang anti terhadap analitik YouTube. Kalaupun udah tahu cara baca analitik, cuma dibaca doang terus dicuekin. YouTube memberikan kita analitik yang cukup detail, bukan untuk dibiarkan begitu saja. Tapi untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, karena memberitahu kita apa saja yang harus diperbaiki. Kalau nggak pakai analitik, jadinya kayak main tebak-tebakan, kadang benar tapi seringnya salah. Di bagian jangkauan, kita bisa tahu dari mana aja viewer datang untuk nonton video kita, dan seberapa besar ketertarikan viewer untuk ngeklik dan nonton video kita. Kalau misalkan viewer memang tidak terlalu tertarik, ya berarti topik videonya, judul atau thumbnailnya nggak bikin banyak orang tertarik. Nah, langkah selanjutnya tinggal perbaiki cara kita mencari topik video, serta cara bikin judul dan thumbnail, supaya bisa benar-benar menarik perhatian audiens. Di bagian interaksi, kita bisa lihat apakah viewer yang ngeklik itu benar-benar nonton atau tidak. Kalau rata-rata viewer hanya ngeklik doang, tapi nontonnya cuma sebentar, berarti memang videonya nggak rame. Nah, kalau kayak gitu jangan sakit hati, tapi jadikan pecut supaya video selanjutnya bisa lebih bagus dan lebih rame. Kalau ada yang like atau nge-share walaupun cuma 3% dari total viewer yang nonton, berarti ada indikasi kalau video kita itu ada yang menyukai. Kalau sama sekali nggak ada yang like dan nge-share, berarti masih banyak yang harus diperbaiki.
Sebagai YouTuber, jangan hanya terpaku dengan jumlah view saja, tapi lihat juga data-data lainnya di analitik, lalu evaluasi. Karena kalau kita melakukan hal yang sama terus-terusan, ya hasilnya juga gitu-gitu aja. Penjelasan